fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. 2024, ini saya masih dendamnya, jadi saya agak hafal ini sebenarnya. Ya, ini kita impor 4,52 juta. Sekarang 2005 nol, Pak. Ya. Stok kita ada 3,8 juta, Pak, di gudang. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8. Oleh karena itu Mentan sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras. Artinya kita sudah swasembada. Kita lanjutkan diskusi kita. Sudah hadir bersama kami Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widya Stuti. Bu Wid, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah berjuang sampai ke studio. Karena ibu yang kita tunggu-tunggu. Tadi merasa nggak di jalan telinganya panas? Lumayan sedikit. Iya, karena bapak-bapak ini ngomongin ibu. Betul, tadi hujan deras sama banyak ada banjir ya, karena jadi perjalanan dari Geraha Mandiri ke sini cukup iya, lumayan. Tapi saya ingat Bu Wid dulu kata Pak Yusuf Kala itu kalau jalanan macet tanda ekonomi bergeliat ya, begitu ya. Oke, sebentar. Bu Wid, saya mau ke beliau dulu. Pak Panggat tadi kan Pak Menko Pangan kasih angka 0. Itu kan ada perintah kan tidak boleh impor kan? Memang sengaja diperintah tidak impor biar angkanya 0. Ini kebijakan politis atau bagaimana faktanya? Iya, saya kira faktanya pertama tentu karena produksi meningkat. Oke. Benar ya, kan Anda yang ngawasin loh. Betul, betul. Terus kemudian stok juga meningkat. Ya. Tapi masih ada sebagian itu sisa impor. Ya, ya. Tahun lalu, tahun-tahun lalu lah ya. Nah, ini yang harus ke depan ini tidak boleh ada sisa impor itu. Semua adalah stok yang diambil dari pembelian dari petani. Kalau ke depan. Oleh karena itu betul-betul ini satu proses yang terus disempurnakan. Di Bulog sendiri masih harus banyak hal yang harus dilengkapi seperti gudang-gudang. Ini gudang-gudang masih banyak kurang. Dryer masih banyak minta tuh. No, karena gudangnya kurang ya bagaimana mau menyerap dari petani, dari masyarakat? Ya, dryer apakah itu tugas dari nanti Kementan apa petugas dari Bulog? Tapi tanpa dryer ini jagung misalnya tidak bisa disimpan, Pak. Betul. Nah, ini masih banyak pekerjaan ini. Oke, ya itu PR-nya Bu Wid ya. Bagaimana kemudian soal swasembada itu bukan hanya jargon tapi memang benar-benar bisa kita wujudkan. Bagaimana mengelaborasi semua pernyataan bapak-bapak ini yang tadi Ibu nggak dengar karena kupingnya jadi panas. Silakan Bu Wid. Sempat beberapa ngikuti di YouTube. Di YouTube ya, oke. Iya, betul Pak. Di Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini memang membawai beberapa kementerian terkait ya. Nah, ini yang kita lakukan, melakukan sinkronisasi koordinasi pengendalian dengan kementerian terkait tersebut. Nah, bagaimana untuk sesuai dengan Inpres 14 tahun 2025 di mana amanah dari Bapak Presiden ke Bapak Menko Pangan sebagai Ketua Tim Koordinator untuk percepatan kawasan pembangunan swasembada pangan, energi dan air nasional ini juga bisa berjalan. Nah, kita elaborasi dari semua tersebut melalui beberapa kebijakan yang dilakukan. Jadi kita menyikapi kebijakan yang sudah dilakukan karena awalnya misalkan contoh adalah proses distribusi pupuk untuk subsidi. Ini tadinya ada 145 aturan yang melingkupin, kemudian prosesnya itu bukan hal yang mudah karena melalui verifikasi validasi dan persetujuan dari gubernur, dari wali kota-kota, baru masuk ke pertanian, kemudian dari pertanian ke pabrik atau dari BUMN pupuk baru terdistribusi. Nah, itu bisa dipangkas, diefisiensikan.
Nah, itu salah satu yang bentuk konkretnya ya. Banyak kendala nggak ke provinsi, kabupaten, kota? Proses untuk menuju itu ya dari hal yang sudah berjalan tetap kita evaluasi, ada beberapa hal juga karena kan tidak mudah dari adanya kebijakan baru yang diterapkan mungkin seperti itu. Tetapi kita mengutamakan untuk pupuk itu dibutuhkan oleh petani, bisa diterima saat memang dibutuhkan. Jadi barangnya ada. Iya, barangnya ada dan waktunya tepat. Jadi ada 7P itu tepat waktu, tepat guna dan tepat orang dan lainnya itu terpenuhi. Nah, hal ini yang kemarin ketika sebelum ada Perpres 6 2025 ini pupuk itu ada atau tiba di petani adalah ketika masa panen. Jadi tidak membutuhkan. Nah, ini yang timingnya nggak pas. Timingnya nggak pas sehingga kan ada yang menyampaikan pupuk itu hilang. Nah, itu sengaja nggak sih? Wallahu alam, tapi kalau dari sisi pengawasan itu mesti kan ada juga data. Tapi ketika kita proses kan kita review dari kondisinya karena tadi ada 145 aturan yang melingkupin dari prosesnya yang panjang. Itu dibabat. Ya, diefisiensikan. Diefisiensikan. Ya, jadi. Tapi bukan berarti tidak ada kendala birokrasi. Kita lakukan sinkronisasi koordinasi. Bu Wit, kan gini loh. Kadang nih kepala daerah nih, kabupaten, kota, provinsi itu beda perahu sama presiden, ya kan? Bukan prioritas dia urusan begini, jadi dia ya apa ya, say-cat balu-balu kucing gitu lah. Iya. Gimana tuh Bu Wit? Ya makanya waktu ketika kita menyikapi hal tersebut kita lihat peran dari pemerintah daerah. Nah, kita lihat oh ini memang perlu diefisiensikan, ya kita komunikasikan. Seperti itu. Yang memang nggak mudah waktu itu untuk memproses sampai mensosialisasikan hal tersebut, tapi itu bisa berjalan dan kita lakukan ini untuk yang pupuk juga kita contoh dari berdasarkan Perpres tersebut karena kita ada Pokja pupuk, kita implementasikan dengan beberapa pilot project untuk kita hasil evaluasinya sudah bisa sesuai dengan Perpres tersebut atau enggak dan alhamdulillah dari potret evaluasinya sudah bisa tercapai. Tadi dari ceritanya Bu Wit, Pak Kudori, jangan-jangan gara-gara itu semua sebenarnya masalahnya lebih banyak di internal kita. Sehingga kata impossible tadi di awal Anda sampaikan itu harus kita ubah menjadi possible selama hal-hal yang menghambat kita babat gitu kan, soal regulasi tadi yang terlalu banyak. Kemudian apalagi kira-kira catatan Anda, mumpung ada Bu Wit nih, tolong disampaikan. Ya, kita harus apresiasi lah ya capaian-capaian yang dicapai setahun ini. Tapi penting untuk dicatat satu. Ada tapinya juga nih. Seperti disampaikan Pak Pangga tadi, bagaimana menjaga keberlanjutan, gitu ya. Karena cuaca dan iklim itu tidak selalu sebaik sekarang, gitu ya. Ketika terjadi El Nino, La Nina, kita belum tentu bisa sebaik sekarang. Jangan salahkan iklim dong. Kadang-kadang itu salah manusia yang tidak merawat bumi. Maksud saya, tahun ini itu kita diberkahi itu gitu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga produksinya juga sangat bagus gitu. Jadi jangan lupakan itu gitu loh. Kalau ini tidak diantisipasi dengan baik, tentu akan jadi problem ya di masa depan. Nah, yang berikutnya kita juga belum menyentuh problem-problem yang sifatnya struktural. Yang pertama misalnya, kalau mengikuti surveinya BPS ya, ada 66% petani yang mengusahakan di lahannya itu tidak berkelanjutan ya. Usaha taninya tidak berkelanjutan. Jadi dia alih profesi? Bukan. Dalam proses dia berusaha taninya itu tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan gitu. Jadi keberlanjutannya menjadi persoalan gitu. Kenapa itu 66%. Ya macam-macam, bisa jadi misalnya kalau pupuk ya kadang-kadang over gitu ya. Terus praktek-praktek yang lain juga bisa mengganggu persoalan lingkungan gitu. Dan merasa tidak ada keberpihakan kepada mereka. Ya bisa jadi ya. Nah ya, ini kita harus tanya ke petani ya. Ya, nah ini kan harus diselesaikan pemerintah ya. Terkait dengan itu juga lahan-lahan kita, kalau kita cek dari data-data yang ada, terutama di sawah-sawah
yang intensifikasi teknis itu kira-kira 70-75% itu orang pertanian menyebutnya sakit ya. Lahannya udah sakit dan itu sudah diketahui kira-kira 25-30 tahun yang lalu. Tapi apakah pemerintah ada upaya untuk menyembuhkan itu? Kalau tidak diakui sebagai sebuah problem, ini kan tidak akan ada upaya itu. Sampai hari ini kalau mengikuti program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Teknis ya, itu belum menyentuh, sama sekali belum menyentuh itu. Gitu. Oke, ya itu sebentar, karena ada kaitannya dengan, sebentar saya ke Pak Denny dulu, Pak Kudori. Saya lagi-lagi terinspirasi dengan statement Anda, karena mungkin saja Pak Den, persepsi publik itu sangat berpengaruh terhadap modalitas politik ya, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini. Karena kalau hal-hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang memberikan apa istilahnya manfaat ya, value politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga itu yang dikedepankan. Catatan Anda seperti apa? Oke, jadi memang isu yang beredar di masyarakat itu sebagian besar dipengaruhi oleh sosial media, begitu. Jadi kita sudah paham semua bahwa semua instansi pemerintah memanfaatkan jaringan media ini untuk membentuk public opinion, kan seperti itu. Cuman harapan saya jangan sampai opini itu tidak sesuai dengan realita, begitu. Jadi media juga bisa menjadi kontrol juga, seperti itu. Jadi sekarang berbeda dengan zaman dulu, seperti yang kita diskusikan tadi. Kalau lingkungan strategis sudah sangat berbeda. Kalau dulu mungkin pemerintah bisa dengan mudah mengontrol media, tapi sekarang media itu seperti on rule, tidak bisa dikontrol karena memang semua orang sudah menggunakan, ya kan? Bahkan semua orang jadi wartawan. Iya, seperti itu. Jadi sudah sampai ke level privasi, sosial media itu sudah masuk sampai ke kamar kalau sekarang. Gitu. Jadi harus diimbangi, Mas. Jadi masyarakat juga harus memberikan informasi-informasi yang berimbang seperti itu.